Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. وفي الأحاديث الزكيات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة حديث صحيح. Man barang siapa qala membaca subhanallah wa bihamdihi, siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, wurisat maka ditanamkan lahu baginya nakhlatun sebatang pohon kurma fil jannati di dalam surga. Hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Akhrajahul Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, wa rawahu Tirmidzi an Jabirin marfu'a. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari sahabat Jabir secara marfu'. Illa annahu qala man qala subhanallahil azim. Hanya saja di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi lafadznya ada perbedaan, yaitu man qala subhanallahil azim. Barang siapa mengucapkan subhanallahil azim, wurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahu Allahul jannah. Baginda Nabi bersabda, man qala subhana rabbiyal a'la, siapa membaca subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, Allah ngampuni dosa-dosanya, wa adkhalahul jannata, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Subhana rabbiyal a'la ini termasuk tasbih yang kita baca di dalam salat di waktu sujud. Man qala subhana rabbiyal a'la, siapa membaca subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia, wa adkhalahu Allahul jannah, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu banyak zikir kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk menjadi hamba yang sebaik-baiknya hamba dalam menghamba. Man qala subhana rabbiyal a'la, baginda Nabi bersabda, siapa membaca subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, wa
adkhalahul jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Waruya dan telah diriwayatkan anna awwalaman bahwasanya yang pertama kali qala membaca subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan bahwa yang pertama kali membaca subhana rabbiyal a'la siapa? Mikailu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan rizki, menurunkan hujan. Maka orang yang dia ini banyak membaca subhana rabbiyal a'la dimudahkan segala urusan rizkinya. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu yajlibur rizqa. At-tasbihu At-tasbihu membaca subhanallah, membaca tasbih, ucapan tasbih, yajlibur rizqa, mendatangkan rizki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal, habibatani ilar rahman, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sambil ditap-tap layarnya, sambil zikir, tangannya menghitung sebanyak jumlah tap-tap layarnya, itulah sebanyak tasbih yang kita ucapkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal azim. Barang siapa membaca subhana rabbiyal azim, wurisallahu biha syajaratun fil jannah, maka dengan membacanya ditanamkan satu pohon di surga. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabirin bi isnadin sahih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari sahabat Jabir dengan sanad yang sahih. Siapa membaca subhana rabbiyal azim, ditanamkan satu pohon di surga. Subhana rabbiyal azim ini termasuk bacaan tasbih di dalam ruku. Maka bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu mulai takbir sampai salam itu kalimat-kalimat agung, berpahala besar,
fa innahu yafhamu man yafhamu fahima man fahimah wa jahila man jahila. Paham orang yang dikasih paham, tidak paham orang yang tidak dikasih paham. Maka minta kita kepada Allah agar kita selalu dipahamkan dalam agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ya Allah faqihna fid din, pahamkan kami dalam agama. 'Allimna ta'wil, ajari saya ilmu. Wahdina ila sawa'is sabil, beri petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Termasuk doa yang kita minta kepada Allah SWT, kita minta paham dalam urusan agama. Dikasih ilmu, dikasih petunjuk untuk selalu berjalan dalam jalan-jalan yang lurus. Mangkala subhana rabbiyal azim, siapa yang dia membaca subhana rabbiyal azim, urisat lahu, ditanamkan untuknya, biha dengan membaca sekali, syajaratun fil jannah, ditanamkan satu pohon di surga. Disinilah dunia tempat bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Kita semua ini menanam terus. Maka sebelum subuh sudah bangun jam 3, setengah 3 ini, wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi hamda halqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimat fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasya. Inilah hari-hari kita menjadi orang yang sibuk menanam kebun-kebun di surga. Apa tanamannya? Zikrullah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ditanamkan satu pohon di surga. Ya Allah, sebagaimana hadis ini telah sampai kepadaku, riwayat dari Nabi-Mu, melalui sahabat Sayyidina Jabir, diriwayatkan oleh imam-imam pimpinan orang-orang takwa, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, bahwasanya orang yang membaca subhana rabbiyal azim ditanamkan satu pohon di surga. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah untuk diriku, tanamkanlah ya Allah. Pohon di surga itu lebih berharga dari pohon-pohon di dunia ini. Kalau pohon di dunia ini tidak lama, 60-70 tahun ditinggalkan, dan kalau pohon di surga, satu pohon saja dikelilingi batangnya, dikelilingi kuda tercepat selama 500 tahun, maka belum mencapai batangnya, belum selesai mengitari, memutar di batang tadi, belum selesai separuhnya. 500 tahun, Masya Allah. Seperti apa itu batangnya besarnya. Inilah yang perlu kita utamakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu Quran telah menyatakan. Maka orang kok lupa Allah, lupa memikirkan akhiratnya. Nah, ini termasuk bagian daripada kekurangan. Musibah yang besar bila hati tidak ingat Allah. Maka zikir-zikir seperti ini kita selalu panjatkan di dunia ini, agar nanti kita di hari kiamat selamat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah. Barang siapa membaca subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرة واحدة sekali. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah. Allah mencatat untuknya 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'ah. Dan Allah menghapus untuknya 100.000 keburukan. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajah. Allah mengangkat untuknya 100.000 derajat. Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan sekali. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah. Allah menulis dalam lembaran catatan amalannya 100.000 kebaikan. Wa ma'anhu mi'ata alfi sayyi'ah. Dihapus darinya 100.000 keburukan. Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajah. Dinaikkan untuknya 100.000 derajat. Wa fi riwayatin Ibnu Abi Dunya an Abdullah bin Umar, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abdullah ibn Umar, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, man qala subhanallah, siapa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kutiba lahu bi kulli harfin 10 hasanat, maka dicatat untuknya setiap satu hurufnya dicatat 10 kebaikan. Wa huwa hadisun hasan, dan hadis ini hadis hasan. Nah, ini hadisnya itu hadisnya hasan. Hadis hasan itu hadis derajat tingkatan kedua dari kemuliaan hadis. Hadis sahih, hadis hasan. Dan dalam hadis hasan disebutkan seperti itu. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada wa rudha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati fi kulli lamhati wa nafasin adada ma'ashi. Haddatsani wa fihi aidan an Mus'ab bin Sa'd qala haddatsani abi qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ya, Mus'ab bin Sa'ad bercerita, ayahku bercerita kepadaku, kata Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad berarti Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad ini ada di dekat Nabi. Lalu Nabi bilang, aya'juzu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanah. Nabi bilang kepada Sayyidina Sa'ad, aya'juzu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanah. Apakah seseorang dari kamu tidak mampu untuk menghasilkan 1000 kebaikan setiap hari? Apakah tidak mampu di antara kamu menghasilkan 1000 kebaikan setiap hari? Fasa'alahu sa'il min julusaihi, maka ada orang bertanya yang duduk di tempat duduk Nabi itu, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasulullah, bagaimana caranya seseorang di antara kami
bisa menghasilkan, bisa mengerjakan 1000 kebaikan setiap hari. Qala Rasulullah yusabbihu mi'ata tasbihah. Kamu baca tasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Maka dicatat, ditulis untukmu 1000 kebaikan. Wa yuhattu anhu alfu khati'ah. Dihapus 1000 keburukan. Hadisun sahihun akhrajahu Muslimun. Hadis ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bertanya kepada Sayyidina Sa'ad, ayak juzu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah tidak mampu di antara kalian setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka orang sahabat yang duduk di situ bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin kulla yaum? Bagaimana caranya seseorang bisa mengerjakan 100 kebaikan setiap hari? Maka Nabi bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihah. Hendaklah dia itu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah sekali ditulis 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 keburukan. Kalau 2 kali, kali 2. Kalau 3 kali, kali 3. Kalau 4 kali, kali 4. Kalau 5 kali, kalau 1000 kali, kalau sebanyak kali. Cukup Allah lah yang hitung. Kita masa bodoh dengan jumlahnya. Cukup baca saja, zikirkan, gunakan mulut kita untuk mensucikan nama Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita, mulut kita selalu ditolong oleh Allah untuk zikir, ya kita minta sama Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, agar selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, agar hidupnya menjadi hamba sebaik-baiknya hamba di dalam menghamba kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini loh yang perlu kita utamakan. Subhanallah, subhanallah. Adada halqi. Subhanallah, alfa alfi 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 marrah ya Rabb. Subhanallah, subhanallah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha usnan fanafadahu falam yantafid summa nafadahu falam yantafid summa nafadahu fantafadha. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau mengambil satu ranting pohon, lalu beliau menggerak-gerakkan, maka dedaunya tidak berguguran. Digerakkan lagi yang kedua, tidak berguguran. Kemudian ketika yang ketiga kalinya, maka dedaunannya tadi berguguran. Faqala Rasulullah SAW, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sesungguhnya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar tamfudul khotoya, menggugurkan dosa-dosa, kama tamfudu syajaratu waraqaha, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih, hadirin.
Kalau kita nggak yakin dengan hadis-hadis Nabi, gimana kita mau ngikuti arahan Nabi? Segala berita agama kalian bohongkan, maka kalian tidak bisa iman. Syarat untuk bisa iman itu pertama kali harus membenarkan. Tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, ya. Tasdiqun bil qalbi wal amal bil jawarih. Ucapkan dengan mulut, yakini dengan hati, praktekkan dengan seluruh anggota tubuh. Itulah iman. Jadi apa yang kita dengarkan dari Nabi ini, yakini oleh hati, ucapkan oleh mulut, praktekkan oleh seluruh tubuh kita. Karena Nabi itu adalah sifatnya selalu jujur di dalam menyampaikan berita-berita yang disampaikan itu benar. Nabi itu gak ada kebohongan sedikit. Kalau kita membohongkan beritanya Nabi, maka berarti kita ini orang pembohong. Sehingga membohongkan orang yang jujur. Orang yang suka bohong, itu dia akan membohongkan orang yang benar. Maka orang yang selalu jujur, dia tidak akan mampu berbohong. Kan sudah terbiasa jujur. Kejujuran itu akan melindungi kebohongan, tapi kebohongan itu akan menutupi kejujuran. Maka jangan suka bohong. Jadilah hati kita hati yang selalu membenarkan berita-berita Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara, melainkan bicaranya adalah wahyu. Maka kita benarkan. Siapa yang membenarkan berita Nabi, berarti dia beriman kepada Nabi. Siapa beriman kepada Nabi, maka hidupnya mudah mengikuti Nabi. Mengikuti arahan Nabi. Maka berita-berita seperti ini, mungkin di antara kita baru sekali mendengarkannya. Kenapa baru sekali? Ya baru dengar. Kenapa baru dengar? Dulu nggak pernah mau dengar. Sekarang mau dengar, alhamdulillah. Kesempatan masih bisa dengar sebelum mati. Disyukuri, walaupun sekarang baru dengar, kemudian diamalkan sampai mati. Akhirnya jadilah orang yang beruntung. Orang beruntung itu siapa sih orang beruntung? Orang yang hidupnya bisa menyempurnakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itulah orang beruntung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, mari. Apa kabar nih semuanya? Jadi kebaikan dari dalam tubuh kita ini bisa muncul pada setiap titik anggota badan. Dari mata bisa timbul kebaikan. Caranya gimana? Melihat kebaikan, maka mata menjadi amal kebaikan. Man nadhara ila wajhil akhihi nadratal mawaddah. Siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan cinta, walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun, lam yattarif, dia tidak akan wafat, dia tidak akan meninggal dunia, hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dhanbi, melainkan seluruh dosanya sudah diampuni Allah. Itu. Jadi termasuk keberuntungan yang besar adalah orang yang mati kemudian dosa-dosanya diampuni, dan itu bagian daripada yang kita minta. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku selepas mati. Selepas mati dosanya diampuni. Caranya gimana? Ketika hidup jangan pernah melihat keburukan orang lain. Pandang kebaikan. Kalau kita ini mau mandang kebaikan, seburuk-buruk orang ada kebaikannya. Tapi
Tapi kalau kita mau mandang keburukan, sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Jadi sehebat siapapun seseorang, kalau kamu mau melihat keburukannya, kamu dapat itu. Ada itu. Karena manusia itu tidak bersih dari keburukan. Sebaik-baik orang ada keburukan. Seburuk-buruk orang ada kebaikan. Maka kalau orang lain kita lihat kebaikannya, kalau diri kita lihat keburukannya, sehingga ingin taubat terus, ingin istighfar terus. Kenapa? Karena mandang dirinya itu banyak keburukan. Orang itu semakin baik, semakin bersih hatinya, perasaannya itu semakin perlu kepada Allah. Perlu minta maaf, perlu taubat, perlu terus tambah berhajatnya kepada Allah. Kalau orang itu, dia itu melihat dirinya sempurna, akhirnya tidak perlu sama Allah, akhirnya jadi rusak. Telinga, ini bisa jadi kebaikan kalau kita mau mendengar kebaikan. Kita dengar majelis ilmu, dengar bacaan Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengarkan, maka nanti akan disayang Allah. Jadi telinga ini mendengarkan berita Quran menyebabkan kita disayang Allah. Mendengarkan ilmu, dari tadi kita mendengarkan ilmu, disayang oleh Allah. Dengan syarat, apa yang didengar itu kalau kebaikan, diimani, diyakini, diamalkan. Itulah kehidupan para sahabat disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Ayyaqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wa ilaikal masir. Kepadamu ya Allah tempat kembali. Tempat kembali kita ini kemana? Kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Surat Yasin. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah dikembalikan, dipulangkan. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat kita meninggal. Nah, dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita itu kubur. Setelah itu bangkit dari alam kubur menuju mahsyar. Mahsyar 50.000 tahun di sana. Kemudian dihisab, dihitung, ditimbang amal. Suruh nyebrang sirat 1.500 tahun panjangnya sirat itu. Panjangnya perjalanan manusia itu panjang. I'lamu annakum lil ma'ad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Ilallahi, menuju Allah. Ilal jannah am ilan nar, menuju tempat surga atau neraka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ridhaka, ridhamu, wal jannah, surgamu. Wa na'udzubika minan nar, kami berlindung dari siksa api neraka. Masya Allah, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini bagian perkara yang perlu kita pentingkan. Mata, mulut, telinga, tangan, otak, dan pikiran, ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita mau baik, semua jadi kebaikan. Apa yang dilihat oleh mata menjadi kebaikan. Apa yang dipikirkan oleh mulut menjadi kebaikan. Apa yang didengar oleh telinga menjadi kebaikan. Apa yang dipikirkan oleh hati menjadi kebaikan. Apa yang dilangkahkan oleh kaki menuju ke tempat kebaikan. Semua kebaikan. Ya syukuri. Jadi cara mensyukuri itu apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yaitu gunakan semuanya untuk ridha Allah. Itu makna syukur.
ini jam 4. Bentar lagi kita akan selesaikan live ini ya. Biasakan bicara baik ya. Biasakan mendengar baik, melihat yang baik, memikirkan yang baik. Ngomong terus, ngomong kebaikan itu terus. Jangan pernah berhenti selama masih bisa bicara. Belighani walau ayat, sampaikan yang dari aku, kata Nabi, walaupun bisanya satu kalimat, satu ayat, satu kata. Mari kita tutup majelis kita ini. Salam dari Cirebon, Mas. Ya, salam juga. Yang belum menyukai, disukai, pencet plusnya itu biar nanti dapat notifikasi kalau ada live-nya ya. Insya Allah kita berusaha untuk menyampaikan perkara yang baik ini agar kebaikan ini tersebar ke seluruh alam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan penjelasan, peringatan. Sungguhnya itu sangat bermanfaat bagi orang iman. Jadi orang beriman itu manfaatnya itu. Mendengar yang baik itu manfaat bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang itu nggak beriman, maka tidak manfaat. Tidak perlu. Apa ini? Ngomong apa ini? Omong kosong. Ya, iya begitu. Kalau belum beriman tuh begitu. Tapi kalau beriman, itu Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan, penjelasan itu selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Amin, amin. Semoga jalur langit selalu terbuka. Amin. Doanya makbul ya. Maka doa di sepertiga malam yang akhir makbul indallah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah diriku hambamu yang selalu berbuat baik di atas bumimu, di bawah langitmu sepanjang hidup yang kau berikan untuk kami. Ya Allah, gunakanlah semuanya untuk kebaikan, untuk ridhamu, untuk yang menyejukkan pandangan hati kami dunia dan akhirat, untuk yang engkau sukai ya Allah. Gunakan untuk taat, gunakan untuk menyampaikan agamamu, mengamalkan, memikirkan, berikan kemudahan dalam segala urusan, urusan hidup, urusan mati, urusan rezeki, urusan anak-anak, urusan hidup, urusan waktu, semua barokah ya Allah. Kabulkan segala hajat, mudahkan segala urusan, sebagaimana engkau memudahkan hamba-hambamu yang kau mudahkan, mudahkanlah kami. Ya Sayyidina Muhammad, Ya Nabi Ar-Rahmah, natawajjah wa natawassalu bika ila Rabbina fi jami' hawaijina litudhalana. Allahumma basyafi'hu fina wa syafi'na fi anfusina. Ya Allah, bil khusus yang nonton di layar ini ya Allah, semuanya ya Allah, mudahkan segala urusannya, mudahkan urusan rezekinya, usahanya, mudahkan segalanya. Ya Allah, sehatkan badannya, jauhkan dari penyakit zahir batin, berikan iman sempurna, yakin sempurna, berikan tambahan ilmu, tambahan kebaikan, tambahan ilmu, zidna ilma, zidna barokah, tambahnya barokah dalam kehidupan. Ya Allah, jangan Kau ambil nyawa kami, melainkan Kau telah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Untuk itu berikanlah kepada kami ya Allah umur yang panjang dalam kebaikan untuk mentaati-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan Kau ambil nyawa kami ya Allah sebelum kami melihat anak-anak kami ya Allah, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami serahkan kepadamu segala urusan kami ya Allah. Kau yang maha tahu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bifadli wa bijahi sayyidil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullah khairal jaza wa ahsanal jaza. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.